Peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah membuang puluhan ribu liter susu segar pada Sabtu 9 November 2024. Para peternak sapi perah dan pengepul susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah melakukan aksi protes karena susu sapi produksi mereka tidak terserap oleh kuota industri pengolah susu. Ya, viral di media sosial pemirsa, peternak sapi perah terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah sangat besar. Aksi pembuangan susu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Aksi mandi susu di Tugu Susu, Sumpah Boyolali, Jawa Tengah ini dilakukan ratusan peternak sapi perah, peloper, hingga pengepul susu sapi karena kecewa banyaknya susu yang ditolak masuk industri pengolahan susu. Para peternak sapi perah di Kota Batu, Jawa Timur membuang susu mereka ke selokan. Mengapa hal ini terjadi? Sementara itu, video peternak dan pengepul susu sapi perah yang membuang susu sapi perah segar hasil panen di Kabupaten Pasuruan viral di media sosial. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah pemasok susu sapi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panennya ke kebun dan sungai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Poltekkes Putra Indonesia Malang. Tempat kita akan membahas, mengupas tuntas kaitan dengan kefarmasian dan juga gizi. Baik, teman-teman, kita saat ini hadir narasumber dari Poltekkes Putra Indonesia Malang. Beliau adalah salah satu dosen favorit ya di Poltekkes Putra Indonesia Malang. Beliau adalah Ibu Ambar. Nih, selamat datang Bu Ambar. Selamat datang. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita bahas topik kali ini, kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Beliau adalah dosen Poltekkes Putra Indonesia Malang, Ibu Ambar Vidyasari, STP MP. Betul, selamat datang Bu Ambar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ambar ya, luar biasa ya. Oke, beliau saat ini sedang menempuh pendidikan lanjut S3 di Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Pangan di Universitas Brawijaya. Mungkin pembukaan bisa menjelaskan Bu ya, kira-kira aktivitas ya selain mengajar sebagai dosen di Poltekkes PIM, kira-kira apa saja Bu? Oke, halo, saya dengan Ambar. Aktivitas saya selama ini karena selain sebagai dosen juga sebagai mahasiswi ya, mahasiswi di Prodi Ilmu Pangan. Jadi yang sedang saya lakukan saat ini adalah lebih cenderung ke penelitian, baik penelitian karena adanya tugas sebagai program akhir di doktor, juga penelitian terkait program Matching Fund yang diterima oleh program dari Kemendiksi, seperti itu. Wow, padat sekali Bu ya kegiatan selain jadi dosen, penelitian gitu ya. Oke. Ini Bu, kemarin saya sempat melihat berita di media sosial yang cukup ramai di awal November kemarin. Ini mungkin bisa nanti ditampilkan di layar. Saya baca di Jatim News ya. Pembatasan pabrik peternak di Kota Batu terpaksa buang susu sapi ke selokan. Nah, ini isu hangat di bulan ini adalah kaitan dengan susu. Betul. Ada lagi di Pasuruan, kuota dikurangi oleh pabrik, susu peternak di Pasuruan banyak terbuang. Jadi banyak terbuang susu ya. Kemudian di Boyolali juga ada, ini yang paling viral ya karena dibuat mandi ya. Di jalanan. Kemudian beritanya, headline-nya adalah penyerapan susu dibatasi industri pengolahan susu, pengepul di Boyolali tombok. Nah, ini ada fenomena bahwa di awal bulan ini peternak susu ya, susu itu istilahnya dibatasi untuk pengiriman ke industri. Jadi mereka banyak membuang susu yang di Batu kemarin itu sempat dibuang di mana Bu? Di selokan ya. Mungkin sudah kalau saya baca Bu ya, pihak peternak sudah mencoba untuk memberikan ke masyarakat secara gratis. Namun karena memang saking banyaknya akhirnya bingung mau diapain gitu kan ya. Akhirnya banyak yang dibuang di selokan karena kan susu kan bersifat tidak memiliki dataan yang lama. Ya, akhirnya dibuang oleh petani itu. Nah, ini mungkin jadi hal yang menarik ketika kita ketemu dengan akademisi seperti Bu Ambar gitu ya. Kira-kira ya melihat masalah seperti ini, kira-kira mungkin sebagai seorang akademisi, seorang peneliti juga di kampus, kira-kira solusi apa yang diberikan ya terkait dengan masalah seperti ini? Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Terkait dengan adanya viral ya kasus yang mungkin di Kota Batu, kemudian Pasuruan, juga Boyolali, susu yang selama ini
harusnya dikirim ke industri pengolahan susu seperti industri X, pabrik-pabrik pengolahan susu, ini banyak yang dibuang ya oleh masyarakat. Nah, sebetulnya sayang sekali karena susu tadi itu memang sifatnya adalah perishable food, dia adalah salah satu komponen bahan pangan yang dimana nutrisinya cukup tinggi sehingga biasanya bakteri itu sangat mampu merubah zat nutrisi itu sehingga menjadi lebih cepat busuk, lebih cepat tidak bisa digunakan dan lain sebagainya. Sebetulnya melihat hal tersebut itu sangat menyayangkan sekali ya, apalagi kayak kami di akademisi, terutama mungkin di Poltekkes Putra Indonesia Malang. Kebetulan kami di Poltekkes ini memiliki salah satu prodi, di mana prodi gizi ini juga kemarin mendapatkan hibah matching fund dari Kemendikti. Hibah ini kebetulan kami menaungi mitra kami yang ada di KUD Susu Ngantang. Jadi di KUD Susu Ngantang ini kemarin kami juga sempet ya, ketika ada berita viral, waduh ini susunya kok dibuang-buang. Kami sebagai akademisi itu juga kaget, waduh ini di KUD Ngantang seperti apa, sempat telepon, bagaimana Bapak susunya di sana, apa juga dibuang? Ternyata alhamdulillah tidak. Jadi sebetulnya ketika susu itu kemarin beritanya sampai diberikan ke masyarakat, tapi karena cukup too much banyak sampai dibuat mandi, kemudian bingung mau dibuat apa, maka salah satu solusi sebetulnya kuncinya adalah inovasi pengolahan pangan seperti itu, sehingga bagaimana supaya susu yang melimpah tadi tidak sampai terbuang atau mungkin menjadi hal yang viral seperti demikian. Itu bagaimana kami sebagai akademisi untuk mendampingi dan melakukan suatu inovasi menjadi suatu produk-produk olahan yang lebih bergizi dan tentunya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Seperti itu. Ya. Kalau ngomong masalah susu ini ya menarik ya. Milk susu gitu ya. Milk ya. Oke. Tadi kan Bu Ambar menyampaikan bahwa Bu Ambar saat ini sedang mendampingi salah satu kelompok masyarakat di Batu, di KUD Batu untuk membuat inovasi pangan terkait dengan susu. Nah, kira-kira produk apa Bu yang sekarang lagi diinovasikan, dibuat di sana? Oke, jadi kebetulan di mitra pendampingan kami di KUD Ngantang itu kami menginovasikan olahan susu, olahan dari susu ini menjadi suatu olahan, 3 olahan penting, yaitu es krim. Kenapa es krim? Karena es krim ini sangat mudah dan sangat digemari oleh masyarakat, dan es krim ini menjadi salah satu pangan terfavorit ya, sehingga susu itu diolah menjadi produk es krim. Kemudian yang kedua itu menjadi stick. Kenapa stick? Karena stick ini merupakan salah satu produk pangan yang daya simpannya cukup lama, jadi tidak perlu treatment yang seperti apa, dia merupakan salah satu produk pangan yang dapat disimpan lama. Dan yang ketiga ini adalah produk dodol susu. Dodol susu yang kami inovasikan itu berbeda dengan dodol susu yang pada umumnya, yang biasanya kalau orang bikin jenang atau disebut dodol itu biasanya diaduk dengan proses pengolahan yang cukup lama dengan membutuhkan panas yang tinggi. Nah, kami menginovasikan itu bahwa produk dodol yang kita buat itu hanya dengan waktu yang singkat, tetapi tetap rasanya memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan produk yang lain. Itu yang sedang kami inovasikan, sehingga 3 produk ini menjadi produk unggulan hasil matching fund dari perguruan tinggi. Wah, keren Bu ya. Iya. Jadi sampai saat ini sedang dalam tahap apa Bu ini Bu? Tadi sudah disebutkan bahwa produksi es krim, kemudian dodol dan stik susu. Nah, sekarang dalam tahap apa? Masih penelitian kah? Masih pelatihan kah? Atau sudah dalam tahap produksi massal sehingga sudah bisa didistribusikan dan dinikmati oleh masyarakat? Oke, betul sekali. Jadi saat ini di program ini kami sudah selesai, artinya yang kemarin kita melalui proses penelitian panjang, saat ini di KUD sudah mulai dipasarkan. Jadi dipasarkan itu kebanyakan dari permintaan ini ya, permintaan adanya seperti di Universitas Brawijaya, karena kebetulan kami juga berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya, ITN dan Vokasi, karena banyaknya pameran ya saat ini, karena kemarin juga habis Hari Pangan Nasional ya, sehingga pameran-pameran di Brawijaya itu mengambil semua produk-produknya dari KUD Ngantang. Jadi memang proses saat ini sudah PIRT juga, alhamdulillah produk kami itu sudah PIRT dan sudah mulai dipasarkan. Sudah ada permintaan dari beberapa UMKM untuk
stik dan dodolnya. Sedangkan untuk es krim ini sudah diolah sendiri sampai kurang-kurang. Yang biasanya KUD sendiri memproduksi dalam satu hari itu ada 80 liter susu yang separuh dikirim ke industri pengolahan susu dan yang separuh ini mulai diproduksi menjadi es krim. Nah, produk es krim inilah yang saat ini menjadi produk terfavorit di KUD Ngantang karena mereka sudah memiliki mesin terbaru yang saat ini katanya saingan dengan Mixui. Jadi saya sebut merek Mixui ya karena hampir produknya itu memang susu yang barusan viral ya. Iya, susu yang barusan viral gitu. Ya, es krim susu yang barusan viral ya. Iya. Siap. Oke, jadi memang tadi kan ada kasus di Boyolali kan sampai dibuat mandi susu, tapi kan mandi susu katanya kan juga baik untuk kulit Bu ya. Oh enggak, bercanda. Jadi lembut. Ya jangan sampai kita buang-buang makanan yang produk dan mungkin bisa kita olah menjadi inovasikan menjadi satu. Mungkin ini salah satu PR dari pemerintah Bu ya, mungkin untuk menaungi para petani peternak susu supaya tetap berinovasi di tengah mungkin masalah yang dihadapi saat ini. Betul. Seperti itu. Iya, betul sekali. Iya, oke. Jadi betul sekali. Sebetulnya ini adalah peran akademisi di mana bagaimana cara kita mengedukasi kepada peternak sehingga susu yang tadinya seharusnya karena bahan pangan itu masih bernutrisi tinggi tadi ya sampai dibuat mandi, kalau di prodi farmasi terutama di Poltekkes Putra Indonesia Malang itu bisa digunakan sebagai lotion, bisa digunakan sebagai lulur. Nah, kalau di prodi gizi itu masih bisa dimanfaatkan sebagai produk-produk inovasi pangan seperti tadi mungkin dodol susu, stik susu, bahkan es krim. Itu sebetulnya bagaimana cara kita sebagai akademisi melakukan pendekatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yuk kita olah sehingga produk-produk yang tadinya cuma bisa diminum, dibuat mandi itu menjadi lebih lebih meningkat fungsionalnya seperti itu. Jadi meningkat fungsionalnya juga meningkat, kemudian nilai tambahnya juga meningkat. Mas, susu misalkan 1 liter hanya berapa Bu sekarang Bu? 11.000. Nah, Bu diolah menjadi satu produk mungkin bisa meningkat nilai produknya. Betul seperti sekali. Itu. Ya, tadi kan sempat saya kemarin melihat di Poltekkes Putra Indonesia Malang kan juga memang produksi dodol susu yang memang untuk binaan di KUD Batu. KUD Ngantang ya. Saya dengar itu ditambahkan dengan fortifikasi daun kelor. Nah, ini gimana Bu ini Bu? Iya, betul sekali. Jadi kenapa sih kok biasanya produk-produk itu tidak ada tambahan nano? Nah, di produk susu dengan mitra KUD ini kita menambahkan nano. Nah, namanya nano partikel dari ekstra kelor. Ya, yang kita pilih adalah ekstra kelor karena kelor ini sendiri sudah terbukti ya sebagai miracle of kelor. Dia memiliki khasiat dan keajaiban yang cukup tinggi. Kemudian dari Poltekkes Putra Indonesia Malang beserta rekanan dari UB dan ITN, kami membuat suatu inovasi menjadi nanoteknologi. Jadi ekstra kelor tadi kita buat menjadi partikel yang nano, berarti yang kecil sekali. Kenapa? Karena dengan partikel yang kecil itu dia akan mudah terserap oleh tubuh dan di metabolismenya juga akan lebih cepat. Sehingga dengan adanya produk-produk tadi, es krim, kemudian stik, dodol, formulasi itu kita tambahkan dengan nanopartikel dari ekstra kelor sehingga memiliki khasiat yang lebih. Khasiatnya apa? Khasiatnya bisa untuk kesehatan, bisa untuk penyakit degeneratif, kemudian bisa mengawetkan secara otomatis untuk produk pangan itu sendiri. Jadi memang produk olahan nano itu sudah terbukti bahwa sangat bermanfaat untuk kesehatan. Seperti itu. Iya, betul. Cukup menarik Bu ya. Jadi tidak hanya memberikan nilai tambah produk susu jadi dodol, tapi juga memberikan nilai kesehatan Bu ya. Kesehatan yang berlebih. Betul ya. Oke. Baik teman-teman, kalau kita ngomong atau diskusi bicara tentang susu ini ya dan olahannya, kita tidak akan berhenti ya, kita pasti akan panjang dialognya. Namun kita akhiri ya dialog kali ini. Terima kasih Bu Ambar ya untuk kehadirannya, dan mungkin teman-teman atau masyarakat di luar sana yang kepingin didampingi oleh
Poltekkes Putra Indonesia Malang, khususnya kaitan dengan pembuatan produk ya, atau olahan dari apapun, terutama kasus ini susu ya, boleh menghubungi ke Poltekkes Putra Indonesia Malang, begitu ya Bu Ambar? Oke, betul sekali. Jadi kebetulan karena kita tadi inovasinya di 3 produk, sebenarnya tidak hanya 3 produk itu, susu itu sendiri bisa dibuat dan diinovasi menjadi seperti permen susu, kemudian kerupuk susu, biskuit, brownies, dan lain sebagainya. Produk-produk olahan yang tentunya bisa meningkatkan value dari susu itu sendiri, seperti itu. Oke, nanti misalkan teman-teman masyarakat yang pingin ya didampingi Poltekkes PIM bisa japri di sini ya, di Instagram, di DM di Instagram Poltekkes PIM ya, nanti akan direspon sama admin kami gitu ya. Baik Bu Ambar, terima kasih banyak atas hadirnya. Ya, terima kasih sudah memberikan inspirasi ke teman-teman netizen kaitan dengan masalah ini ya, susu mau dijadikan apa gitu, daripada dibuang-buang, dijadikan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Sukses terus untuk karir dosennya. Amin. Lancar untuk studi kuliahnya, S3, semoga cepat lulus menjadi doktor ya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Demikian podcast Poltekkes Putra Indonesia Malang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Poltekkes Putra Indonesia Malang, Touch Your Future.